Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Segala puji kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesehatan fisik dan ruhiyah kita. Dan semoga Allah senantiasa menjadikan kita sebagai generasi yang senantiasa bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang istiqomah di jalannya. Dan semoga kita semuanya yang berkumpul saat ini adalah generasi yang nanti akan diberikan syafaat oleh beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini kita berkesempatan untuk melaksanakan sebuah agenda yang luar biasa, sebuah program yang sudah kita canangkan sejak awal proses pembelajaran di tahun 2021-2022. Pelaksanaan program bulan bahasa. Kita tahu bahwa bahasa ini menjadi salah satu komponen yang sangat penting yang harus dimiliki oleh setiap komponen bangsa, terutama kepada seluruh generasi muda. Dari beberapa riset yang telah dilakukan, anak-anakku sekalian, Indonesia, negara kita ini adalah salah satu negara yang berada di posisi ke-60 dari 62 negara yang pada saat itu ranking negara-negara status literasinya dengan peringkat literasinya, dan kita menduduki peringkat ke-60 dari 62 negara. Bisa dibayangkan, kita berada di bawah di bawah Thailand dan di atasnya Botswana ya. Jadi luar biasa. Kita peringkat 2 dari bawah. Ya luar biasa, ini berkaitan dengan literasi. Kemudian di UNESCO juga mengadakan sebuah penelitian bahwa negara kita adalah negara yang termasuk memiliki kemampuan literasi yang sangat rendah. Persentase literasi di negara kita hanya 0,001%. Artinya bahwa dari 1.000 orang hanya 1 yang rajin membaca. Ini yang kemudian penting bagi kita semuanya untuk senantiasa mengasah kembali kemampuan literasi kita. Dan kemampuan literasi ini otomatis berbanding lurus dengan kemampuan berbahasa kita. Generasi muda kita saat ini mungkin mereka betah berjam-jam memegang gadgetnya masing-masing ya, dengan membaca semua yang ada di situ. Dan bisa jadi mungkin persentase bacaan yang mereka baca adalah bisa jadi bukan merupakan bacaan yang memberikan konten yang positif, tetapi lebih kepada hiburan. Negara kita termasuk peringkat kelima dari negara yang menggunakan gadget ya terbanyak ya, ini di atas negara-negara Eropa. Tetapi kemampuan berbahasa atau kemampuan berliterasi di negara kita sangat rendah. Ini adalah kesenjangan yang luar biasa, dan ini harus kita coba untuk perbaiki, terutama di lembaga pendidikan. Kita ya sebagai generasi muda yang saat ini berada di jenjang SMA, maka peran kita sangat luar biasa untuk mendukung peningkatan kemampuan literasi diri kita dan juga nanti bangsa kita ya. Jadi melalui kegiatan bulan bahasa yang sudah kita canangkan sejak bulan Oktober kemarin, salah satu program yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan literasi dari seluruh siswa dan siswi SMA Abang dan Pasar. Kita harus bangga dengan bahasa yang kita miliki, dan kita harus bisa menggunakan bahasa itu sebaik mungkin, seefektif mungkin, dan tidak mempergunakannya dengan tidak mestinya. Jadi kita harus bangga dengan bahasa kita dan terus meningkatkan cara kita berkomunikasi, yaitu dengan menggunakan bahasa yang baik. Dan insya Allah semoga dengan program literasi yang sudah kita laksanakan ini benar-benar bisa meningkatkan kemampuan kita untuk berbahasa yang baik dan benar, dan juga akan meningkatkan kemampuan literasi kita. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Patrick Sudiro dari kelas 12 IPS Putra. Hai guys, perkenalkan nama aku Bunga Sakura, kelas 10 IPA Putri. My name is Marsha and I'm from 11 social class. Let me introduce myself. My name is Nova Bian Prabowo. I am from grade 12 social class. Nama saya Kevin Afriliano Arnold.
Biasa saya dipanggil Kevin. Saya kelas 12 IPS Putra. Kenalkan, nama aku Nisrina Nabila Nashwa yang akrab dipanggil Riri. Aku dari kelas 12 IPA Putri. Hai semua, nama aku Tasnim Bathef dari 10 IPS Putri. Nama aku Firman dari kelas 12 IPA Putra. Aku Sakya dari kelas 10 IPS Putri. Halo, nama saya Laras dari kelas 11 IPA Putri. Kalau untuk di rumah ya pastinya bahasa Indonesia ya. Tapi kadang-kadang kalau sama orang tua tuh pakai bahasa Jawa juga gitu loh. I usually use English with my father and Indonesian with my mom. Kalau sama ayah pakai bahasa Inggris, kalau sama bunda pakai bahasa Indonesia, dan kalau ngobrol bertiga pakai bahasa Indonesia. Kalau di rumah biasa keseharian pakai bahasa Indonesia sih. Kalau untuk saya sih biasanya saya pakai bahasa Jawa sama orang tua, tapi kalau sama adik-adik saya pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa daerah dari Sulawesi, dari Makassar. Campur-campur sih, kadang pakai bahasa Indonesia, tapi lebih dominan pakai bahasa daerah, itu pakai bahasa Jawa. Bahasa yang biasa aku gunain itu bahasa Indonesia sih. Biasanya sih pakai bahasa Inggris. Bahasa Indonesia sama bahasa Jawa, cuma lebih dominannya pakai bahasa Indonesia untuk bahasa sehari-hari di rumah. Dua, bahasa Indo sama bahasa Inggris. Lumayan jago di bahasa Inggris, sedangkan untuk di bahasa Jepang itu agak ya nggak terlalu sih, cuman bisa. Bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Yang lancar sekarang bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sempat belajar bahasa Jepang. Bahasa Indonesia, terus saya juga bisa bahasa Jawa tapi yang dasar-dasarnya aja, terus bahasa Inggris juga yang dasar-dasarnya aja. Kalau untuk menguasai bahasa, pastinya bahasa Indonesia, bahasa bangsa kita. Terus ya sama bahasa daerah aku dari kota Makassar itu. Bahasa asing menguasai bahasa apa? Bahasa Inggris sih. Untuk nguasain sih dari bahasa daerah itu bahasa Jawa, habis itu bahasa Indonesia juga. Kalau dari bahasa asing, bahasa Inggris. Untuk bahasa yang udah aku kuasain itu yang pertama pastinya Indonesia. Terus kalau untuk bahasa Bali itu juga bisa dikit-dikit. Sama bahasa Inggris juga. Untuk menguasain ya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan juga ada belajar juga bahasa Rusia sama dikit-dikit bahasa Jawa lah. Bisa bahasa Inggris, Jepang, sama Mandarin. Cuma kalau untuk yang Jepang sama Mandarinnya masih dalam tahap belajar. Bahasa Indo tuh emang harus kita pelajarin ya. Dan kita juga nggak boleh ngelupain tentang bahasa daerah kita. Dan kita tuh harus melestarikan bahasa daerah kita. Tapi untuk zaman sekarang bahasa asing, bahasa internasional atau bisa dibilang bahasa Inggris itu tuh lebih digunain sekarang. Menurut aku sendiri, both are important, dua-duanya itu penting. Bahasa asing dulu. Sebenarnya tergantung tempat sih, jadi tergantung situasi juga. Menurut saya sih dua-duanya penting. Kalau ditanya lebih penting bahasa daerah atau bahasa asing, pastinya keduanya itu lebih penting. Tergantung sih, tergantung tempat sama waktunya juga. Oke, jujur menurut aku itu bahasa asing. Menurut saya sih dari bahasa daerah dulu sih. Kalau aku pribadi sih bahasa asing ya, cuma itu kan balik ke masing-masing ya. Yang dimana bahasa asing itu adalah bahasa dunia ya. Contohnya aja bahasa Inggris, untuk ketemu orang asing atau nggak di perusahaan itu pasti digunain banget. Sedangkan untuk bahasa daerah itu juga penting, yang dimana salah satu ciri khas orang Indonesia. Karena nanti akan lebih sering digunakan saat bekerja di industri atau bahkan saat sekarang. Misalnya kita mau melamar beasiswa ke luar negeri. Nah, bahasa asing itu akan membantu kita untuk memenuhi kriteria untuk menjadi calon awardee atau penerima beasiswa. Selain itu, kita juga dapat memperkenalkan budaya Indonesia ke kancah internasional dengan sangat mudah. Karena bahasa daerah dan bahasa asing itu harus berdampingan seperti itu. Tentu aja ada. Pastinya tertarik. Iya, jujur tertarik, cuman belum kesampaian aja. Pastinya tertarik sih. Pengen belajar bahasa Jepang, saya pengen belajar bahasa Cina juga. Untuk menambah wawasan kita. Bahasa yang pengen aku kuasain selain bahasa Inggris dan Indonesia, aku pengen banget belajar bahasa Mandarin sama bahasa Korea. Contohnya lagi pengen belajar kayak bahasa Mandarin gitu. Aku lagi tertarik sama bahasa Inggris dan Spanyol. Seperti bahasa Rusia dan bahasa Bali, karena saya sebenarnya kan dari Jakarta. Soalnya menurutku belajar bahasa itu seru sih, asik.
mau belajar Korea atau enggak Spanish. Kalau milih ya, aku lebih milih bahasa asing. Kalau untuk disuruh milih lebih prefer bahasa asing sih, soalnya itu yang emang sering dipakai dan itu penting juga. Tergantung karena ini bersifat situasional. Selain kita dituntut untuk mempelajari bahasa asing, kita juga dituntut untuk mempelajari bahasa daerah. Semua itu kita sesuaikan dengan situasi kita masing-masing. Seperti saat sekarang, kita tinggal di Bali, maka kita harus beradaptasi dan mempelajari bahasa daerah yang berada di sini, yaitu bahasa Bali. Mungkin lebih kalau untuk penggunaan lebih ke bahasa daerah. Tergantung konteksnya dulu. Kalau misalkan lagi ngomong sama orang dari luar daerah atau internasional gitu, ya saya pakai bahasa Indonesia atau asing. Kalau sesama orang daerah saya, ya pastinya saya pakai bahasa daerah. Kalau disuruh pilih bahasa asing or daerah, pastinya aku memilih keduanya karena itu sama-sama penting. Kalau untuk aku pribadi, aku menggunakan bahasa daerah di keluarga aku, di sepupu-sepupu aku, nenek kakek aku itu karena mereka kurang bisa berbahasa Indonesia. Jadi untuk berkomunikasi dengan keluarga aku yang lainnya, aku menggunakan bahasa daerah aku. Kalau untuk bahasa asing itu juga penting banget bagi kita sebagai anak milenial, agar dapat berkomunikasi dengan orang luar, seperti itu. Dua-duanya sih, kan soalnya biar di tempat kayak di Indonesia itu bisa pakai bahasa daerah, biar bisa komunikasi sama warga daerah juga. Kalau di luar bisa pakai bahasa asing juga. Aku lebih pilih pakai bahasa asing, tapi untuk misalnya aku lagi berkunjung ke suatu daerah, pastinya aku juga pelajarin bahasa daerah tersebut. Kayaknya sih lebih ke bahasa asing ya, karena untuk interaksi sama orang lain kayaknya lebih seru aja gitu ya. To be honest, bahasa asing. Ini nggak panjang, cuman rahajeng siang semuanya, yang artinya selamat siang semuanya. Привет, меня зовут Patrick, artinya hai, nama saya Patrick dalam bahasa Rusia. You don't need to be great to do something, do it now and don't ever put off, because the chance may not come twice. Kamu tidak perlu menjadi hebat untuk melakukan sesuatu, lakukan sekarang dan jangan pernah menunda karena kesempatan itu tidak datang dua kali. Ojo ngono lah kak, sing api ambek aku, ojo jahat. Jangan gitulah kak, yang baiklah sama aku. Saya ojo lali sinau, sing pinter ning sekolahan. Artinya jangan lupa belajar yang pinter di sekolah. Bahasa daerah, bahasa Makassar, pala kanarong, elak kalampa, artinya itu permisi, aku mau pergi, dadah. Apa ya? Matur nuwun sangat nggih. Sore deh, zen budes, oskari sama deshita. Apa artinya? Thank you for the hard work gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Farida, pengajar Bahasa Indonesia di SMA Albana. Perkenalkan, nama saya Ibu Ari, guru Bahasa Indonesia SMA Albana. Hi everyone, I am Miss Ida. I am an English teacher of Albana Senior High School. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Lia Aulian Muna, ana mudarrisal lughah Arabiyyah fil Madrasah Aliyah Albana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Wastan Tiangi Widiani, tiang ngajahin pelajaran bahasa Bali, uli kelas besek, kanti kelas 3, ring SMA Albana. Setiap bahasa memiliki tempatnya masing-masing tentunya, baik itu bahasa Indonesia, bahasa daerah, maupun bahasa asing. Perlu kita ingat bersama bahwa sejarah lahirnya bahasa Indonesia melalui sejarah panjang yang sangat luar biasa dan heroik, sehingga bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan. Nah, pesan yang ingin Ibu sampaikan sekaligus menjawab pertanyaan tadi adalah seperti slogannya Badan Pembinaan Bahasa, utamakan bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, dan lestarikan bahasa daerah. Baik, menurut saya yang harus kita pelajari terlebih dahulu yaitu bahasa daerah atau biasa disebut dengan bahasa ibu. Ada beberapa alasan mengapa kita harus mempelajari bahasa daerah terlebih dahulu, yaitu menjaga agar bahasa daerah itu tidak punah, dan yang kedua, alat komunikasi dalam keluarga, dan bahasa adalah jembatan kebudayaan. Baik, menurut Ibu, kita alangkah
baiknya menguasai bahasa daerah terlebih dahulu, karena kita tahu bahasa daerah itu kan bahasa ibu kita, dan bahasa daerah itu termasuk ibarat rumah, dia sebagai pintu masuknya bahasa lain. Dan kita tahu juga kalau bahasa itu kan termasuk budaya. Bangsa yang kuat itu adalah bangsa yang karakter budayanya juga kuat, seperti itu. Dan berikutnya baru kita mempelajari bahasa asing, karena kita tahu bahasa asing itu bisa mengantarkan kita survive di tengah kompetisi globalisasi. Menurut saya, bahasa yang perlu kita pelajari dahulu adalah bahasa daerah atau bahasa ibu. Mengapa demikian? Dalam bahasa Arab kita kenal sebagai al-lughah al-ula atau lughatul yaitu bahasa ibu. Karena setiap manusia ketika dilahirkan di muka bumi, bahasa yang ia dengar pertama kali adalah bahasa ibunya. Maka lughatul atau al-lughah al-ula adalah sebagai asas untuk mempelajari bahasa kedua atau al-lughah as-saniyah yang ingin dia pelajari atau ingin dia tekuni. Oke, dari pertanyaan tersebut Bu Widi jawab ke bahasa Indonesia ya. Yang terpenting adalah menguasai bahasa daerah dulu. Itu yang utama. Kenapa? Karena kita satu mau menjunjung bahasa kita, dan yang kedua sangat bermanfaat di masyarakat nanti, karena bahasa daerah adalah bahasa yang dipakai untuk bermasyarakat, untuk berkomunikasi dengan masyarakat di sekitar kita. Terima kasih. Selamat Hari Bahasa Nasional. 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 Maju bahasa dan sastra. 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 Selamat Hari Bahasa Nasional. 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 Maju bahasa dan sastra. Maju Indonesia. Maju Indonesia. Maju Indonesia. Bye bye. Salam. Goodbye everyone. Have a great day. Yeay. Dadah. Bye. Dadah semuanya. Goodbye everyone. Ilaliko. Sukses.